Keselamatan yang selama ini belum dimiliki oleh KNKT seperti apa? Jadi tadi kita juga sudah diskusikan, mereka ada, tapi kita minta unit keselamatan itu yang independen. Nanti reportingnya langsung ke Dirut. Jadi karena dia kan mengawasi ke masalah operasi, masalah maintenance, masalah rekrutmen segala macam kan, mereka akan semacam jadi helikopter view. Jadi kepanjangan tangannya Pak Dirut untuk memastikan bahwa standar keselamatan itu terjaga selama operasional. Memang salah satu pokok dari rekomendasi kami akan masalah sistem departemen khusus begitu ya Pak? Ya, unit khusus Yang independen. Yang independen. Lalu terkait soal rute tadi kan Transjakarta itu kan rutenya panjang ya Pak, 200 kilo lebih. Sementara Bapak tadi menyebutkan hanya koridor aja yang menimbulkan kelelahan bagi samping juga Transjakarta juga ada rute di luar koridor. Apakah nanti juga akan dicek, diteliti juga atau seperti apa? Ya, jadi gini Pak, yang di koridor itu yang efek kelelahan, efek memberikan fatigue itu yang cukup dominan. Kalau yang tidak ada koridornya, tidak ada pembatasan separator, pengemudinya bisa agak rileks. Tapi kan dia ketemu mobil. Kalau itu ya ini dibanding dengan bis yang berjalan di koridor dan yang tidak di koridor. Jadi kita memiliki tingkat stres yang mungkin hampir sama atau kelelahan yang hampir sama. Jadi masalahnya kalau dia berjalan di koridor di kanan kirinya ada pembatasnya, dia butuh fokus karena clearance-nya ke kiri dan ke kanan itu kecil. Jadi saya harus betul-betul lurus, beloknya juga harus pas. Kalau terlalu ke kiri dikit nyerempet. Itu kalau Mbak lihat itu bukan masalah kompetensi ya, tapi memang human ini ada batasan human performance dan human factor. Jadi secara performance Mbak kita suruh konsentrasi terus mandangi sesuatu selama 1 jam capek Mbak. Nah itu yang terjadi juga, faktor-faktor itu yang juga harus kita perhatikan agar pengemudi ini tidak mengalami fatigue. Selain SDM sendiri nantinya surveillance-nya akan dilakukan secara menyeluruh ke unit-unit armada busnya sendiri nggak? Atau hanya fokus kepada yang mudah kecelakaan aja? Ya, kita termasuk sampai tadi kita bilang masalah ekonomi yang tadinya mungkin tidak terpikir dan tidak ada di persyaratan bis. Kita juga akan pelajari masalah ekonomi yang nantinya kalau memang itu kita usulkan untuk itu Scania katakan atau Volvo mungkin cocok bagi orang bule tapi nggak cocok bagi orang kita. Itu perlu juga dipelajari. Kalau di Jepang pasti mereka akan menstandarkan untuk orang Jepang ya, mungkin orang Jepang lebih kecil daripada kita. Jadi dia selalu kalau apapun dari luar dia akan bikin standar untuk ergonomi orang Jepang. Nah ini masalah ergonomi ini kan kita kadang-kadang tidak concern ya. Yang memang sebelumnya tidak ada menjadi persyaratan yang penting, tapi dalam hal-hal seperti ini kita juga harus melihat masalah ergonomi yang oleh regulasi belum dipersyaratkan. Jadi tidak hanya dialamatkan kepada provider, tapi juga mungkin ke arah karoserinya Pak atau gimana? Karoseri kan tinggal 2, tapi persyaratannya ini yang penting. Jadi nanti karena karoseri kita minta juga di dalam Transjakarta ini setiap dia beli bis yakinkan karoseri memberikan manual untuk perawatan bis, untuk wiring diagramnya, untuk sistem AC-nya seperti apa, interference system seperti apa. Mereka harus memberikan manual-manualnya sehingga operator dari Transjakarta maupun pihak ketiganya juga bisa merawat dengan benar. Selama ini tidak ada satu keharusan. Nah, kita menyarankan itu kita wajibkan untuk setiap karoseri memberikan manual-manual itu sehingga perawatannya bisa lebih efektif. Dengan Pak Dirut ada 4 area yang ingin kita diskusikan dan kita improvement. Yang pertama yang terkait dengan organisasi dan manajemen. Yang kedua terkait dengan pemastian kesiapan awak. Yang ketiga terkait dengan pemastian kelaikan kendaraan.
Yang keempat terkait dengan route hazard mapping. Jadi ada 4. Bapak Ibu sabar, nanti kita mulai besok starting point-nya akan memperdalam. Tadi kita udah punya finding, kita sampaikan, oke, kemudian kita punya roadmap. Nah, kita janji dalam 2 minggu kita akan sampaikan final report-nya. Kira-kira 4 area tadi seperti apa? Nanti improvement-nya seperti apa? Ya, jadi jangan lebar-lebar dulu. Ada 4 area dan jangan tanya detail dulu, ya, karena kita belum bekerja. Tadi kalau saya bentar dulu, saya belum tahu. Nanti kita yang jelas ada area pemastian kelaikan kendaraan. Pemastian kelaikan kendaraan itu mulai beli sampai ke pre-inspection. Ada maintenance program, bagaimana mekaniknya dan sebagainya. Nanti setelah 2 minggu kita sampaikan. Ya, Berarti luas ya Pak ya, ruang lingkupnya Bapak akan. iya ada 4 area ya, tadi. Manajemen dan organisasi manajemen tadi. Barangkali mungkin ada perlu ditambah nama satu direktorat, katakanlah direktorat keselamatan mungkin. Jadi kita nggak tahu. Tadi sudah saya sampaikan ke Pak Dirut, kita ingin overview dari Dirut sampai supervisor. Kira-kira seperti apa job desk-nya dan sebagainya. Kemudian rencana operasional seperti apa. Nah ini yang harus kita bedah satu-satu. Jadi ada 4 area yang ingin kita diskusikan bareng dengan Transjakarta dan itu yang akan kita improve. Tadi ya kita sampaikan yang hasil diskusi sore ini yang bisa segera untuk dilakukan